Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Ayuhat talaba, syu'aba al-ahwal al-syakhsiyah fil mustawa al-awwal, kaifa halukum al-an? Ana arju yakuna halukum fi siha wal afiyah. وقد وصلنا الآن في الدرس السابع، أي هذا الدرس السابع تحت الموضوع السوق. Sekarang pelajaran yang ketujuh, tema besarnya adalah as-suq, pasar. Unzuru hal as-suq. As-suq كثير من البائع فيه السيارات وفي الناس الذين يشترون والناس يبيعون الأشياء. Ya, transaksi jual beli di sini, ada orang-orang yang membeli, ada orang-orang yang menjual. Ini juga ada beberapa mobil juga ya. Perhatikan ya, paling tidak sub dalam makna yang tradisional ya seperti ini. Capaian pembelajarannya bisa dibaca. Al-mufradat. Mufradat kosakata yang ada di dalam teks, vocabularies yang muncul dalam teks. Ini coba dilihat, didengarkan, dan kemudian diulang. Undur, lihat, wastami' dan dengarkan, wa'aid dan ulangi. Melihat untuk mengetahui tulisannya ya, karena penting untuk memahami tulisannya. Wastami' mendengar untuk mempelajari cara pengucapannya ya. Wa'aid dan diulangi, repetition, murojaah ya, pengulangan itu menjadi penting. Mengajar melafalkan suatu kata, suatu kalimat, sampean mendengarkan, sampean melihat teksnya, lalu kemudian berusaha untuk mengulangi. Gambar yang pertama ini bai'ul fawakihi. Coba bersama-sama. Bai'ul fawakihi. Penjual fawakih apa? Fawakih buah-buahan ya, di sini. Di sini menjual buah-buahan. Ada beberapa buah di sini. Ada apel, tufah, ada semangka, bitir, dan beberapa buah yang lain. Ulangi lagi. Bai'ul fawakihi. Yang kedua adalah bai'ul khadrawati. Coba diulangi. Bai'ul khadrawati. Menjual sayur mayur. Ini ada beberapa sayur. Coba dicari tahu ini sayur apa saja ya ini yang ada di sini. Yang ketiga adalah bai'us samakati. Sama-sama. Bai'us samakati. Penjual ikan. Ini juga ada beberapa ikan. Ikan apa saja ini? Yang terakhir bai'ul luhumi. Bai'ul luhumi, penjual daging ya. Penjual daging. Ada beberapa jenis daging. Daging apa saja ini ya? Oke, baik. Unzur, lihat, wastami' dan dengarkan, wa'aid dan ulangi. Oke. Kita ke nasul qiraah, teks bacaan. Teks reading. As-suqu, pasar. Sa'aqra awalan nas kamilan thumma nahnu narjim au natlub anil ma'na لكي يعرف ما معنى كل النص أو كل الكلمة في هذا النص القراءة. استيقظ محمد في الصباح المبكر لأنه أراد أن يذهب إلى السوق ليشتري سمكة، وكان السوق قريبا من بيته، فذهب محمد مع أخيه علي ماشيين،
Walamma wasala ila suqi ra'a kathiran min anwa'il ba'i' minha ba'i'ul khadrawati wa ba'i'ul fawakihi wa ba'i'ul luhumi wa ghairu dhalik. Thumma bahatha an ba'i'is samakah wa wajadahu fi tarfis suq. Fasa'alahu an thamanis samakah. Nahnu naqra bisamakah. ليس بالسمكة كما مكتوب في أول الكلمة السمكة هذه الكلمة. فسأله عن ثمن السمكة بكم تبيع هذه السمكة؟ وقال البائع أبيعها ب15,000 روبية أتريدها؟ فاتفق محمد وبائع على سعر السمكة ليس سعري لكن سعر السمكة واشترى تلك السمكة مباشرة. فرح محمد وعلي لأنهما سيأكلان السمكة التي اشتراها من السوق. طيب كرر مرة ثانية. Ulangi sekali lagi, silakan dibaca terlebih dahulu. Seketika sudah dibaca, kita lanjut untuk menjelaskan maknanya. Ya, setelah ulangi, sampai bisa stop video ini untuk mengulangi bacaan secara mandiri. Kalau sudah selesai, nanti kita lanjutkan untuk mempelajari artinya. Istayqadha Muhammadun fis sabahi. Lanjutkan video ini kalau sudah mengulangi bacaan tadi sampai selesai. Baik, saya lanjutkan untuk menjelaskan artinya. Istayqadha Muhammadun fis sabahil mubakkir. Muhammad bangun dari tidur. Istayqadha bangun dari tidur. Fis sabahil mubakkir, di pagi hari sekali. Kalau diterjemahkan silakan menerjemahkan ya bebas. Maksudnya sabahil mubakkir bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai pagi hari sekali atau pagi buta, pagi sebelum senja, pagi-pagi sekali. Muhammad bangun di waktu pagi-pagi sekali. Early morning kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa bangun di pagi hari? Li'annahu arada ayyadhaba ila suqi. Karena Muhammad ingin pergi ke pasar. Liyashtariya samakah. Liyashtariya samakatan. Karena Muhammad ingin membeli ikan. Tentu Muhammad bangun ini sudah subuh ya, sudah selesai sholat subuh. Barangkali dia koilulah. Barangkali tidur sebentar. Terus cekekal tangi lalu kemudian mau pergi ke pasar untuk membeli ikan. Wakana suku qariban min baiti. Pasarnya yang mau didatangi oleh Muhammad itu dekat dari rumahnya. Pasarnya tidak terlalu jauh. Fadzaba Muhammadun ma'akhi Ali masyi'ini. Lalu Muhammad dan saudaranya bernama Ali, saudaranya Muhammad, itu mereka pergi masyi'ini, keduanya berjalan kaki. Masyin berjalan kaki, masyian berjalan kaki. Masyi'ini keduanya berjalan kaki. Sini itu ya tasnia ya. Tasnia ketika bentuknya nasab. Muhammad dan saudaranya pergi atau berangkat ke pasar tadi. Masya ini dengan berjalan kaki. Kalau sendiri bisa pakai masyian. Ya. Untuk menjelaskan berjalan kaki biasanya ada tambahan alal aqdam. Ya, tapi masyian saja sudah cukup sebenarnya. Walamma wasala ila suqi, ketika Muhammad bersama saudaranya sampai ke pasar, ro'a kathiron min anwa'il ba'i. Muhammad melihat banyak dari jenis penjual. Minha diantaranya
Ba'iul khudrawat, penjual sayur mayur. Wa ba'iul fawakih, penjual buah-buahan. Ya, penjual buah-buahan. Terus wa ba'iul luhumi, penjual apa ini? Daging-daging, ya jamak dari lahm. Fawakih jamak dari fakih. Penjual khudrawat, sayur-sayur, penjual buah-buahan, penjual daging-daging, dan lain sebagainya. Muhammad tadi pingin beli apa ya? Pingin beli ikan, ya ikan. Thumma bahatha an ba'i samakati. Lalu Muhammad mencari penjual ikan. Di mana ya? Tempat orang-orang yang menjual ikan. Wa wajadahu fi tarfis suqi. Muhammad lalu mendapati penjual daging itu ada di ujung pasar. Memang biasanya eh, peletakan jualan yang agak sedikit berbau amis misalnya ikan-ikan itu memang biasanya diletakkan di pojokan, di ujung atau di bagian agak belakang. Wajadu fi tarfis suqi. Muhammad lalu mendapati penjual daging ada di ujung pasar. Fasa'alahu an thamanis samakah. Lalu Muhammad bertanya tentang harga ikan. Bikam tabi'u hadhi samakah? Berapa kamu menjual ikan ini? Bikam itu pertanyaan tentang nominal, tentang harga. Waqala al-bai' how much you sell ya, how much. Pertanyaan ini pertanyaan tentang harga. Bikam tabi'u hadhi samakah. Waqala al-bai', penjualnya lalu berkata, ubi'uha bi 15,000 rupiah. Saya menjualnya 15.000 rupiah. 15.000 rupiah. Saya jual ikan ini 15.000 rupiah. Aturiduha, you want it ya. Kamu menginginkannya, apakah kamu menghendakinya? Samakah dengan harga 15.000 rupiah. Fattafaqa Muhammadun wa bai' ala si'aris samakat. Muhammad dan penjual ikan tadi bersepakat, setuju atas harga ikan tadi. Ini karena yang beli cowok ya, Muhammad ya, cowok. Sehingga dikasih harga 15.000 rupiah itu langsung ittafaq, setuju. Ini coba yang ke pasar Fatimah ya, yang ke pasar atau Nabila. Itu bisa jadi ada tawar-menawar dulu ya tentang harga. Tidak langsung sepakat ya. Masih ditawar ini. Kalau 15.000 ditawar 10.000 ini. Atau kalau ini 15.000 per kilo berarti tawar 2 kilo 20 ya. Gitu ya. Ini karena cowok biasanya harus langsung satset aja wis. Ya. Oke, sepakat. Washtaro tilka samakati mubasyaratan. Muhammad lalu membeli ikan tersebut mubasyaratan, langsung, directly Muhammad buy that fish. Fariha Muhammadun wa Aliyun li'annahuma sayakulani samakah allati ishtaraha min as-suq. Muhammad dan Ali bergembira karena mereka akan memakan ikan yang telah mereka beli di pasar. Baik, itu penjelasannya, penjelasan tentang arti. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini terkait dengan sedikit terkait dengan nahwu ya. Bahwa dalam ilmu nahwu itu ada di antaranya ada amil yang masuk di dalam susunan mubtada dan khabar. Contoh ini misalnya lafat asuku qariban. Ini aslinya adalah asuku qaribun min baitihi. Pasar itu dekat dari rumahnya. Asli kalimatnya adalah asuku qaribun min baitihi. Lalu kemasukan karena ini salah satu amil yang masuk dalam susunan mubtada dan khobar dan merusak susunan mubtada dan khobar. Itu pengamalannya
isimnya tetap dibaca rofa, kemudian khobarnya itu menjadi dibaca nasab. Jadi asalnya asuku qaribun, ketika kemasukan kana menjadi kana asuku qariban. Ini babnya kalau di nahwu ada di bab mubtada khobar, atau yang lebih spesifik bab amil nawasikh, yang mana diantaranya ada kana dan beberapa temannya. Istilah resminya kana wa akhwatuha. Ada inna wa akhwatuha. Ada dhanna wa akhwatuha. Sementara ini saya ajarkan yang kana dengan inna saja. Kalau kemasukan kana, as-suku qaribun menjadi wakana as-suku qariban. Sementara kalau kemasukan inna yang maknanya tak taukid, kemasukan inna, maka yang dibaca nasab justru yang asuk, yang kemudian yang khobar itu tetap dibaca rofa. Kalau kemasukan kana suku qariban, kalau kemasukan inna menjadi inna suko qaribun. Karena itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Kalau inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Kalau ada inna, susunan yang mubtada khobar yang aslinya asuku qaribun menjadi inna suko qaribun. Kalau kemasukan kana, lafal yang aslinya asuku qaribun menjadi kana suku qariban. Semoga bermanfaat. Selanjutnya silakan dikerjakan al-asila al-isti'abiyah sama tamrin 2. Dari saya cukupkan. Billahi fisabilil haq wa astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.